Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Senin 14 Agustus 2023. Pesta wajib Santo Maximilianus, Maria Kolbe, Imam dan Martir. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia, tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya, tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka bagiku dan bagimu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, Tuhan membimbing kita untuk semakin menjadi berkat dengan hidup yang kita jalani ini. Di sini Tuhan mengatakan, tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka. Semoga hidup kita ini bukan menjadi batu sandungan, namun menjadi batu loncatan. Kalau batu sandungan, tentulah hidup kita tidak akan memberi berkat. Kita malah akan menghalangi, menghambat, karena kita hanya mementingkan diri sendiri. Dan semoga sebagai orang Katolik, kita sungguh menjadi warga gereja dan warga masyarakat dan negara. Di gereja kita menjalankan ibadah kita. Di masyarakat kita juga menjalankan apa yang semestinya kita wujudkan sebagai anggota masyarakat dan negara. Dan semoga dengan itu semua hidup kita menjadi berkat. Bahkan kalau bisa, berarti di masyarakat aktif terlibat, jadi RT, RW, perangkat desa, bahkan mungkin yang lebih tinggi, provisiat dan terima kasih. Dan semoga itu menjadi gerak dan sikap kita untuk hadir membawa nama baik Tuhan, nama baik gereja sebagai pribadi Katolik yang baik, yang menjadi garam dan terang di masyarakat sebagai warga negara. Dan semoga dengan sabda Tuhan ini kita terdorong menjadi batu loncatan, di mana hidup kita sungguh makin menjadi berkat. Batu loncatan. Dia menjalani hidup ini dengan aturan, norma yang ada di dalam hidupnya. Sehingga sungguh dia mengikuti, menjalani itu semua. Sehingga memberi gambaran sebagai pribadi yang sungguh baik di masyarakat. Tidak menghambat, tidak menghalangi, tidak menjadi batu sandungan,
namun sungguh sebagai makhluk sosial bersama, berjalan dengan masyarakat dengan segala dinamikanya. Bahkan sebagai batu loncatan dimampukan untuk memberikan dukungan, memberikan semangat, memberikan support untuk masyarakatnya agar bertumbuh, berkembang, bahkan ambil bagian dengan penuh antusias. Dan semoga ini memberi semangat hidup kita sebagai pribadi yang diutus oleh Tuhan, sebagai pribadi Katolik, menjadi saksi, menjadi pewarta kebaikan, dan semoga dimampukan menjadi garam dan terang masyarakat. Bahkan sebagai batu loncatan, semoga dimampukan memberi inspirasi, memberi teladan contoh, sehingga tidak perlu banyak kata-kata, namun sungguh hidupnya dipenuhi dengan karya nyata yang nampak, bahkan berdampak, yang terlihat, yang menjadi berkat. Dan semoga itu semua boleh kita hayati dalam hidup kita masing-masing bersama keluarga, gereja, dan teristimewa bersama masyarakat. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.